Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Saya Isbi Rosima, di sini saya akan menjelaskan perkembangan masa bayi 0 bulan sampai 2 tahun. Yang pertama ada perkembangan biologis. Nah, 0 sampai 6 bulan di mana bayi pertumbuhan pesat, berat badan bisa 2 kali lipat dari saat lahir. Pertumbuhan panjang badan bertambah sekitar 1,5 sampai 2,5 cm per bulan. Nah, bayi mulai mengembang kekebalan tubuh yang lebih kuat. Pada 6-12 bulan, di mana pertumbuhan gigi dimulai. Biasanya gigi depan bawah muncul terlebih dahulu, dan sistem pencernaan semakin matang, memungkinkan pengenalan makanan padat. Pada 12-24 bulan, di mana perkembangan sistem tubuh, sistem pencernaan, pernapasan, kekebalan tubuh, dan sistem saraf berkembang. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Nah, gerak kasar 0-6 bulan mengangkat kepala saat tengkurap, berguling, duduk dengan bantuan, dan mulai memegang mainan. 6-12 bulan, duduk tanpa bantuan, merangkak, dan mulai berjalan sambil berpegangan. 1-2 tahun, berjalan sendiri, menaiki tangga dengan dukungan, dan mulai berlari. Gerak halus 0-6 bulan, di mana memegang mainan, meletakkan tangan di mulut, memegang dan membayang mainan, mencoba menjangkau benda. 1-2 tahun menggunakan alat tulis, mulai menggambar dan bermain dengan mainan kecil. Yang ketiga ada perkembangan kognitif. 0-6 bulan mengenali suara dan wajah orang tua, merespon suara, tersenyum atau menggonceng, dan mengamati benda bergerak. 6-12 bulan bermain cilik bah, menunjukkan pemahaman akan objek permainan, mencoba mencapai benda yang menarik dan mulai meniru suara dan gerak. 12-24 bulan di mana menggunakan kata-kata sederhana, mengikuti instruksi sederhana, dan mulai memecahkan masalah sederhana seperti menemukan mainan yang tersembunyi. Yang keempat ada perkembangan sosio-emosional, di mana 0-6 bulan bayi mengenal dan menanggapi wajah akrab dan dengan senyum, menunjukkan ekspresi ketidaknyamanan seperti menangis saat lapar atau lelah. 6-12 bulan di mana bayi memperlihatkan ketertarikan pada pengasuh utama, mulai menunjukkan kecemasan pada perpisahan, bermain dengan orang lain, tetapi lebih suka bermain sendiri. 12-24 bulan, di mana menunjukkan emosi lebih kompleks seperti rasa malu atau cemburu. Bermain berdampingan dengan orang lain, mulai belajar, berbagi, dan bergantian. Perkembangan anak pada usia 2-6 tahun. Perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan stabil. Contohnya tinggi badan bertambah sekitar 6-8 cm per tahun. Yang contoh kedua, berat badan bertambah sekitar 2-3 kg per tahun. Yang kedua, proporsi tubuh menyerupai orang dewasa. Yang ketiga, gigi susu lengkap. Yang keempat, koordinasi tubuh semakin membaik. Yang kelima, ukuran otak mencapai 90%. Ukuran otak dewasa usia 5 tahun. Yang keenam, penglihatan semakin tajam. Yang ketujuh, pendengaran lebih peka. Perkembangan motorik. A. Perkembangan motorik kasar, seperti berlari, melompat, memanjat, mengayuh sepeda roda 3, menangkap dan melempar bola. Usia 2-3 tahun berjalan lancar, naik tangga. Usia 4-6 tahun keseimbangan meningkat. Usia 6 tahun aktivitas fisik kompleks mulai yang dilakukan. B. Perkembangan motorik halus, seperti menggambar, mewarnai, memegang pensil, membuka dan menutup kancing. Yang usianya 2-3 tahun mencoret-coret. Usia 4-5 tahun menggambar bentuk. Usia 6 tahun menulis huruf dengan rapi. Perkembangan sosio-emosional, anak mulai mengeksplorasi lingkungan dan mengembangkan rasa ingin tahu, suka bermain peran, membangun relasi sosial dan dengan teman sebaya, mulai belajar aturan sosial seperti berbagi bergiliran, perlu bimbingan agar rasa inisiatifnya tidak ditekankan menjadi rasa bersalah. Perkembangan anak pada usia 6-12 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan stabil. Rata-rata tinggi bertambah 5-7 cm, berat badan 2-3 kg. Perubahan proporsi tubuh lebih ramping, tungkai memanjang. Pertumbuhan gigi permanen menggantikan gigi susu. Perkembangan otak, terutama eksekutif, lobus frontal yang bertanggung jawab atas fungsi. Yang kedua ada perkembangan motorik. Perkembangan
kasar, koordinasi dan keseimbangan tubuh semakin baik, kemampuan dalam kegiatan fisik kompleks meningkat, misalnya berlari, melompat, bermain olahraga, dan anak mulai menunjukkan minat pada aktivitas fisik yang lebih terstruktur seperti olahraga. Perkembangan motorik halus, kemampuan menulis, menggambar, dan menggunakan alat-alat kecil berkembang pesat. Koordinasi tangan mata semakin baik, memungkinkan anak melakukan tugas-tugas yang memerlukan ketelitian. Anak mulai mampu melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit, seperti memasak hidangan sederhana dan mencuci piring. Ketiga, ada perkembangan kognitif. Menurut Piaget, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap hal konkret, mampu mengurutkan, mengelompokkan, dan memahami konsep sebab akibat, mulai memahami perspektif orang lain, dan mampu memecahkan masalah sederhana. Keempat, ada perkembangan sosio-emosional. Menurut Erikson, anak mulai memahami perasaan sendiri dan orang lain, serta membentuk pertemanan yang stabil. Peran teman sebaya sangat penting, dan anak mulai mengembangkan harga diri serta kepercayaan diri. Perkembangan masa remaja usia 12 hingga 20 tahun. 1. Perkembangan biologis. Masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Perkembangan biologis adalah perubahan fisik dan fungsi tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia, seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan hormon, dan kematangan organ tubuh, terutama saat pubertas. 2. Perkembangan motorik. Motorik remaja semakin matang dan kompleks, menunjang aktivitas fisik, olahraga, dan keterampilan lainnya. A. Motorik kasar. Yang pertama, koordinasi dan kekuatan tubuh meningkat. Yang kedua, lebih gesit dan kuat, terutama pada laki-laki. Yang ketiga, kemampuan dalam aktivitas olahraga ataupun gerakan kompleks meningkat. Yang B. Motorik halus. Yang pertama, mengendalikan gerakan tangan lebih presisi. Yang kedua, dapat melakukan tugas-tugas rumit seperti menulis cepat, menggunakan alat ataupun musik, atau menggambar dengan detail. D. Perkembangan kognitif. Pada usia remaja, 12 hingga 20 tahun, perkembangan kognitif ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan kritis. Remaja mulai mampu merencanakan, mempertimbangkan konsekuensi, memahami sudut pandang orang lain, serta membentuk identitas dan pendirian pribadi. E. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional pada remaja usia 12 hingga 20 tahun adalah proses di mana remaja mulai membentuk identitas diri, mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks, serta belajar pengolahan emosi dan empati. Pada tahap ini, mereka juga mulai mengeksplorasi nilai, peran sosial, serta kemandirian emosional dari orang tua dan lebih bergantung pada dukungan teman sebaya. Perubahan fisik. Yang pertama, puncak perkembangan. Individu mencapai puncak perkembangan fisik termasuk tinggi badan maksimal, massa otot, dan kematangan reproduksi. Yang kedua ada perubahan hormonal. Perubahan hormonal terus terjadi, namun dampaknya tidak separah saat remaja. Yang ketiga ada perawatan tubuh. Perhatian pada perawatan tubuh seperti menjaga berat badan menjadi lebih penting. Selanjutnya ada perubahan kognitif. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah meningkat. Yang kedua, mulai pencarian makna hidup, yaitu individu mempertanyakan makna hidup dan nilai-nilai yang ingin mereka terapkan. Yang ketiga, ada perubahan minat. Minat dan orientasi pada karir dan kehidupan sosial mulai berubah sesuai dengan peran dan tanggung jawab baru. Selanjutnya ada perubahan psikologis dan emosional. Yang pertama, kematangan emosional, yaitu kemampuan mengelola emosi, membangun hubungan, dan menghadapi tantangan kehidupan meningkat. Yang kedua ada pembentukan identitas diri, yaitu identitas menjadi lebih kuat dan stabil sesuai dengan pengalaman dan pencarian diri. Yang ketiga ada stabilitas sosial, hubungan sosial menjadi lebih stabil dan bermakna, terutama dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Yang keempat ada perubahan minat. Perubahan minat yang seringkali berkaitan dengan peran sosial dan tanggung jawab. Yang kelima ada tugas perkembangan, yaitu masa dewasa awal adalah masa di mana individu menjadi tugas-tugas perkembangan seperti memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, dan membangun